Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Hai pemirsa Go Streaming Indonesia, masih di talk show strategi pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan kali ini Fitri kedatangan tamu baru atau narasumber baru nih ya, karena tadi Bu Retno sudah pamit ya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, tapi masih bersama Ibu Hana juga tentunya ya, yang siap ngobrol sampai akhir nanti. Dan satu narasumber baru kita ada Ibu Widya dari Perpustakaan Kelurahan Kota Bontang ya Bu Widya. Mungkin boleh sapa-sapa pemirsa dulu yang ada di live streaming kita di Go Streaming Indonesia. Silakan. Baik, selamat sore Go Streaming Indonesia dan juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Perkenalkan, mohon izin, saya Widya selaku Kepala Perpustakaan Mercusuar Kelurahan Lotuan dan juga sekaligus Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lotuan. Kan saya merasa terhormat berada di sini, mudah-mudahan kita bisa bersharing ilmu tentang perpustakaan dan juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja ini. Boleh, ya. Kita Mbak, ngobrol silakan. santai sharing mengenai perpustakaan. Mungkin lebih terkhusus di daerah Loktuan ya. Di daerah Loktuan karena tadi sudah ngobrol luas bersama Ibu Retno untuk secara menyeluruh di Kota Bontang. Jadi kalau bersama Bu Widya ini mungkin lebih sedikit lebih khusus spesifik di sekitar Loktuan seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama langsung saya tembak ke Ibu Widya. Jadi kira-kira untuk mengenai strategi pengembangan perpustakaan di Kelurahan Loktuan ya di Kota Bontang ini, apa aja sih program-program atau strategi yang sudah disusun dan sudah dijalankan ya untuk pengembangan perpustakaan di Kota Bontang? Silakan. Baik Mbak Fitri, memang kami dari Perpustakaan Mercusuar telah berkomitmen Kepala Perpustakaan dan juga dari pengelola perpustakaan dan juga alhamdulillah didukung sepenuhnya oleh Lurah Loktuan kami Bapak Supriyadi SE yang sudah memberikan amanah pada kami untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Dan alhamdulillah dengan adanya perpustakaan, di perpustakaan itu sendiri bukan hanya tempat membaca dan juga koleksi buku, namun ada banyak-banyak program kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk mengembangkan literasi di perpustakaan Mercusuar. Dan alhamdulillah banyak sekali program yang sudah kita jalankan. Salah satunya adalah dari mulai program public speaking, kemudian pelatihan MC, dan juga masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terutama yang diminati adalah pelatihan menari, kemudian pembimbingan belajar,
kemudian pembinaan UMKM, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita upayakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan untuk meningkatkan literasi itu sendiri, kami juga banyak sekali inovasi-inovasi yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Mungkin bisa kita spill sedikit bahwa inovasi yang sudah kita laksanakan merupakan inovasi yang kami sudah lihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu salah satunya yaitu si Primantu, sistem penerima manfaat dan bantuan, dan inilah program yang alhamdulillah sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kita bekerja sama dengan UPZ Pupuk Kalimantan Timur, yaitu memberikan bantuan dana, yaitu biaya untuk kesehatan dan juga bantuan lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya yaitu kursi roda, kemudian tongkat berjalan, dan terbaru-baru ini kita usulkan untuk bedah rumah. Dan alhamdulillah itu sangat diminati dan sangat diapresiasi, sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya inovasi kami yaitu Lapar Ketan, yaitu layanan perpustakaan Kelurahan Loktuan, di mana program ini adalah perpustakaan keliling yang menyasar seluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh mobil, dan kebetulan kita adalah jemput bola. Mudah-mudahan dengan Lapar Ketan ini perpustakaan bisa meningkatkan literasi. Kemudian si Primantu tadi sudah dilaksanakan. Kemudian adalah Getuk Lindri, gerakan untuk literasi mandiri. Ini merupakan ajakan kami kepada masyarakat untuk memberikan bantuan buku, terutama yaitu pada calon pengantin. Jadi calon pengantin kami edukasi untuk memberikan bantuan buku literasi yang kita sumbangkan untuk perpustakaan kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah Silaput, sistem layanan antar jemput. Jadi kami punya program terbaru yaitu Silaput, di mana masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke perpustakaan, namun dengan melalui program ini pemustaka bisa pinjam melalui online, kemudian kita langsung antarkan, dan pada saat kembaliannya kita juga bisa jemput kembali bukunya. Kemudian masih banyak lagi yaitu Bakul Dahsyat, bantuan buku dari masyarakat, dan ini adalah bantuan buku yang kita peruntukkan di pojok-pojok perpustakaan, pojok-pojok baca di RT, dan kami juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak RT dan juga pihak organisasi masyarakat yang mendukung program ini, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan bukan hanya program itu aja, masih banyak program lagi yang kita laksanakan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuannya untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, luar biasa ya. Dari nama-nama programnya unik-unik dan kreatif. Tadi yang saya tangkap itu Lapar Ketan. Lapar Ketan, layanan perpustakaan Kelurahan Loktuan, kemudian Getuk Lindri, gerakan untuk literasi mandiri, kemudian Silaput, sistem layanan antar jemput, dan program terbaru kami adalah Sahabat Lansia, yang program terbaru kami, di mana inilah program terbaru kami untuk meningkatkan kualitas dari lansia itu sendiri, dan binaan kami adalah cerdas, ceria, mandiri, aktif dan sehat. Wow. Jadi kalau dilihat dari kepala perpustakaannya Bu Widya ini kayaknya orangnya memang kreatif ya. Sesuai dengan program-program yang sudah dibentuk dan juga dijalankan, dari namanya tuh sudah bisa menarik rasa penasaran masyarakat sampai akhirnya mencari tahu ini apa sih gitu. Betul sekali. Dan untuk perolehan buku-bukunya itu selain dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari bantuan perusahaan, kemudian bantuan dari masyarakat, dan juga ada lagi programnya yaitu Opedis. Oh, apalagi itu? Oleh-oleh perjalanan dinas. Oh. Jadi setiap teman-teman kami yang perjalanan dinas, oleh-olehnya adalah buku untuk menambah koleksi di perpustakaan mercusuar. Oke, luar biasa ya, oleh-olehnya dalam bentuk buku sesuai dengan ini juga ya, kebutuhan. Betul sekali. Betul, oke. Jadi mungkin itu juga kali ya alasannya kenapa perpustakaan Kelurahan Loktuan Kota Bontang itu tuh
bisa mendapat predikat terbaik di tingkat provinsi. Luar biasa tuh. Bisa sedikit cerita mungkin kira-kira seperti apa sih perjalanannya kok bisa sampai mendapat predikat terbaik di tingkat provinsi ya? Baik, terima kasih. Untuk perjalanan sendiri memang tidak mudah ya. Jadi kami berjuang meningkatkan literasi, kemudian yang terpenting adalah meningkatkan inovasi-inovasi di perpustakaan, bagaimana bahwa perpustakaan kami bukan hanya tempat koleksi buku dan juga sebagai tempat membaca, namun bagaimana perpustakaan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat dan berguna dan meningkatkan kreativitas. Jadi alhamdulillah kami juara 1 di tingkat Kota Bontang, kemudian kita lanjut di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya ini adalah juga supaya upaya kami, komitmen kami bahwa kita tetap berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan, meningkatkan inovasi agar bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya ini juga atas binaan-binaan dari Perpustakaan Kota Bontang. Dan alhamdulillah terima kasih juga dari Perpustakaan Provinsi yang juga selalu aktif memberikan pembinaan dan juga memberikan support terbaik untuk perpustakaan kami. Oke, terima kasih Bu Widya. Nah, kalau menurut tanggapan Ibu Hana sendiri, seperti apa nih setelah mendengar mungkin sedikit sharing dari Bu Widya, wah ternyata seperti ini nih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Kelurahan Lok Tuan, sehingga pada saat tingkat provinsi itu bisa mendapatkan predikat terbaik gitu. Silakan. Baik Mbak Fitri, terima kasih. Betul, kenapa kita pilih ya hari ini narasumbernya yaitu juara 1 terbaik Provinsi Kalimantan Timur, perpustakaan desa atau kelurahan ya, yaitu perpustakaan Mercusuar, Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang. Memang tidak gampang ya menjadi yang terbaik, karena saya bilang di sini terbaik. Sebenarnya perpustakaan ini kan ini hanya sebagai apresiasi ya, sebagai juara. Ini juga sebagai inspirasi kepada perpustakaan desa kelurahan lainnya, baik di Kota Bontang maupun di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Memang pada awalnya itu memang kita memang melaksanakan itu di tingkat kabupaten kota dulu. Mereka menjaring dari Dinas Perpustakaan Kearsipan kabupaten kota, menjaring, dan yang terbaik dari kabupaten kota itu dikirim ke provinsi. Nanti di provinsi itu akan kami ambil lagi yang terbaik-terbaik yang dikirim dari kabupaten kota, dan kami langsung supervisi ke lapangan. Nah itu kami membawa beberapa dewan juri, nanti itu yang jelas mereka memenuhi standar nasional perpustakaan atau yang sudah terakreditasi. Seperti itu. Dan kenapa mereka yang bisa terbaik, saya bilang itu karena memang tadi sudah disebutkan beberapa program mereka, kemudian inovasi-inovasi mereka yang sangat menarik ya tadi nama-namanya. Kemudian pantas mereka dijadikan sebagai juara dan menginspirasi kepada perpustakaan kelurahan lainnya. Kami ada dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi kepada perpustakaan Mercusuar Lok Tuan Kota Bontang ini, makanya kemarin hadir dalam acara gebiar gebiar literasi dulu di Samarinda yang langsung diserahkan oleh Bapak PJ Gubernur yang juara 1. Kemudian kita sebagai apresiasi kita bawa ke kota Jogja, wisata literasi. Kemudian selanjutnya kita menghadirkan kembali mereka ke Bali ya, learning kemarin untuk TP-BIS-nya. Karena perpustakaan desa atau kelurahan ini sangat terkait erat dengan program daripada TPBIS tadi, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Hana ya. Kembali lagi ke Ibu Widya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa tahun ke belakang nih ya, kira-kira perkembangan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan di Mercusuar ya tadi namanya ya, kira-kira ada peningkatan yang signifikan atau mungkin malah menurun atau seperti apa?
kalau kita lihat ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Fitri untuk minat baca dan berkunjung ke perpustakaan. Alhamdulillah ini semakin meningkat karena apa? Dengan adanya inovasi-inovasi dan kreativitas kami di Perpustakaan Mercusuar untuk menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Dan alhamdulillah baru-baru ini di Bali seperti yang disampaikan Bu Hana, kita mendapatkan perpustakaan inovasi, advokasi dan kemitraan terbaik tingkat nasional tahun 2024. Wow, keren. Dan alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan mudah-mudahan dengan adanya apresiasi dari Perpustakaan Nasional ini menginspirasi kita, membuat semangat kita untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan kami. Oke, luar biasa ya. Kalau untuk mengukur minat masyarakat untuk bisa berkunjung atau membaca di perpustakaan di Kelurahan Loktuan Kota Bontang itu sendiri, kira-kira bisa dinilai atau diukur dengan apa nih Mbak Widya, Bu Widya? Baik, untuk mengukur sendiri itu kalau kita dengan menghitung jari kita mungkin tidak mungkin ya. Iya, Tapi betul. dengan kehadiran dan minat masyarakat untuk mendukung mensupport program kami. Contohnya kayak Silaput itu luar biasa apresiasinya. Kemudian Lapar Ketan tuh layanan perpustakaan Kelurahan Lotuan yang berkunjung ke masjid-masjid, kemudian sekolah-sekolah itu sangat diapresiasi dan diminati oleh anak-anak sekolah. Itulah salah satu upaya kami bagaimana untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Oke, keren ya. Terus kalau misalnya untuk apa ya, menciptakan trik atau inovasi yang sudah tercipta tadi tuh kira-kira dinilai dari mana sih bisa jadinya punya ide sekreatif itu jadi kayak menciptakan oh ini nih akan diciptakan seperti ini untuk bisa menarik masyarakat. Itu tuh dilihat dari mananya ya? Bisa mendapat ide sekreatif itu. Penasaran ini. Jadi sebetulnya kan kita ini suka ngobrol bareng sih dengan kita sering ngobrol bareng dengan teman-teman perpustakaan kalau misalnya kayak rapat kemudian kita mau ada acara itu kita sering ngobrol-ngobrol bareng dan kebetulan kalau misalnya itu suka baca dan juga bikin akronim gitu yang sangat menarik yang tentunya ini mudah diingat dan juga ada manfaatnya gitu. Dan contohnya yang terbaru ini kita juga ada program perpustakaan yaitu Puspaga, Perpustakaan Siap Siaga dan Halan, Halo Ambulans. Jadi program terbaru kami yang insya Allah sudah kami bentuk tim-timnya dan mudah-mudahan akan segera di launching oleh Pak Lurah. Amin, amin, amin ya. Semoga segera ya Bu Widya ya. Nah kalau untuk dari provinsi sendiri Bu Hana, kira-kira support yang bentuk support yang akan diberikan seperti apa sih melihat kreativitas, inovasi yang dibangun oleh perpustakaan kelurahan yang ada di Kota Bontang ini khususnya di perpustakaannya Bu Widya ya, di Loktuan ya. Seperti apa kira-kira? Kita dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi itu kita biasanya melalui Dinas Perpustakaan Kota Bontangnya berkoordinasi, kemudian biasanya itu untuk fasilitasi sebagai kita ini aja hanya mempersiapkan misalnya ada lomba seperti itu ya untuk iya itu sebagai motivasi kan mereka kenapa bisa menjalankan tapi intinya tadi untuk masyarakat ya kesejahteraan masyarakat itu hanya salah satu bentuk motivasi untuk ke lomba ini tapi paling tidak kan kita tahu mana sih yang sudah memenuhi persyaratan yang mana yang dikatakan bisa memberikan berdaya di masyarakat itu seperti apa seperti itu perpustakaannya tadi kan katanya gimana minat orang biar datang punya ternyata perpustakaan di sana tidak hanya sebagai tempat orang membaca ya, tapi orang berinteraksi dan banyak kegiatan yang dilaksanakan. Jadi pelatihan tadi namanya ya. Transformasi perpustakaan. Jadi perpustakaannya bertransformasi dengan kegiatan yang lain yang ujung-ujungnya juga meningkatkan literasi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan budaya masyarakat seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Hana ya. Mungkin sebelum waktu kita habis ya, saya mau minta dari Bu Hana dulu untuk sedikit memberikan saran atau mungkin masukan untuk seluruh masyarakat atau pemirsa Go Streaming Indonesia ya, seperti apa supaya literasi masyarakat ini terus meningkat dan juga terus berkembang. Baik, untuk seluruh pemirsa Go Streaming Indonesia dan khususnya masyarakat Kalimantan Timur,
kami berharap agar semua itu dapat menciptakan sesuatu dengan melalui membaca buku. Baca buku sebenarnya tidak harus ke perpustakaan, tetapi juga bisa melalui e-Kaltim. Itu juga merupakan dia bisa membuka buku. Kemudian juga pada saat membaca buku itu untuk meningkatkan literasi. Tadi sudah disampaikan juga kita harus menulis. Atau bisa kita implementasikan, kita membuat sesuatu dari kita membaca, seperti itu. Jadi kepada masyarakat seluruh Indonesia dan khususnya Kalimantan Timur, saya harap semua suka membaca dan mengunjungi perpustakaan, karena perpustakaan juga bukan sebagai tempat membaca tetapi tempat berinteraksi untuk membuat kita sejahtera, ya, untuk bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat, seperti itu. Betul sekali, dan juga menambah wawasan ya, Bu Ana ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin sedikit saran atau pesan tips untuk masyarakat Kota Bontang, khususnya ada di sekitar Kelurahan Loktuan, Ibu Widya, silakan. Baik, untuk seluruh masyarakat Kota Bontang, silakan kami dengan harapan mohon berkunjung ke perpustakaan kami dan juga berkunjung melalui sosial media kami, TikTok, kemudian Instagram, Facebook, dan juga website kami. Mudah-mudahan dengan adanya kami di perpustakaan Mercusuar mendapat inspirasi untuk meningkatkan literasi di masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa berkunjung di perpustakaan Mercusuar, karena perpustakaan bukan hanya tempat membaca namun juga untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Hey, luar biasa. Terima kasih Bu Widya ya. Jadi sampai di sini dulu sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol kita mengenai strategi pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Go Streaming Indonesia yang sudah menyimak pembahasan kita, menyimak ngobrol-ngobrol kita di sini. Kita ketemu lagi di streaming berikutnya nantinya, dan jangan lupa untuk selalu update mengenai perpustakaan yang ada di daerah kalian, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Hana dan juga Ibu Widya atas waktunya yang sudah duduk bersama Fitri di sini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Dan satu pesan dari Fitri untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ya, jangan pernah tinggalkan membaca walaupun dengan smartphone yang kamu pegang setiap hari, karena untuk membaca tidak harus selalu ke perpustakaan, tetapi awali dari perpustakaan dulu untuk bisa menambah wawasan kamu sehingga kamu bisa tahu bahwa di smartphone ini kamu bisa menemukan ilmu baru di sana. Oke, baik, kalau begitu saya host Fitri Cimapit pamit undur diri. Ibu Hana juga pamit, Ibu Widya juga pamit. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur berlokasi di Jalan Juanda nomor 4 dan Jalan Bung Tomo nomor 130 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, dua lembaga, yaitu Badan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah yang mempunyai tugas pokok berbeda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah digabung menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur. Memiliki visi meningkatkan budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur, serta misi terwujudnya budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur saat ini di bawah naungan Dr. Andes H.M. Safranuddin MM, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur periode 2022 hingga saat ini, yang tidak segan turun langsung membantu pengunjung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lembaga yang memanfaatkan aplikasi Srikandi, sebuah sistem informasi guna mendukung kearsipan dinamis terintegrasi.
Aplikasi Sri Kandi membantu proses surat masuk dan keluar terkelola secara online, serta terintegrasi dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 bidang yang membantu menjalankan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya bidang pembudayaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca, bidang layanan, otomasi dan kerjasama, bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, bidang pengelolaan arsip, serta bidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa melayani Anda dengan layanan serta fasilitas sepenuh hati. Di antaranya, rutin melakukan penyerahan koleksi buku ke masyarakat, pelayanan perpustakaan keliling, menyediakan loker penitipan barang, dan meminjamkan tas barang untuk pengunjung. Pembuatan kartu anggota tanpa biaya, mempermudah pencarian koleksi buku melalui sistem OPAK, menghadirkan koleksi buku digital melalui aplikasi e-Kaltim, layanan peminjaman dan pengembalian buku yang mudah, serta menyediakan koleksi buku Kalimantan Timur, studio mini arsip dengan target 1.000 pengunjung tiap tahun, galeri wisata arsip Kalimantan Timur, hingga layanan siaga arsip atau gerakan selamatkan informasi arsip keluarga yang menerima penyerahan kearsipan dari masyarakat. Mengusung moto, literasi mencerdaskan bangsa, arsip menyelamatkan bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur siap mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur cerdas berliterasi dan masyarakat tertib arsip. Sejauh ini, perpustakaan daerah sudah memiliki banyak peningkatan, terutama dari suasana ruangan, termasuk fasilitas AC. Mungkin ke depannya, atau saran ke depannya untuk perpustakaan daerah lebih memperbanyak lagi koleksi buku, agar para pembaca dapat mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dengan mudah. Jadi setelah beberapa tahun saya mengunjungi perpustakaan daerah, sudah terdapat banyak peningkatan dari segi fasilitas maupun suasananya. Yang saya rasakan selama ini, fasilitas yang ada sudah cukup baik, terdapat penambahan fasilitas AC, sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu ataupun membaca buku di sini terasa lebih nyaman daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sangat cocok dan sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada ingin mengerjakan tugas dan segala macam bisa dilaksanakan di perpustakaan daerah ini. Ayo ke perpustakaan dan mari tertib arsip. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur berlokasi di Jalan Juanda nomor 4 dan Jalan Bung Tomo nomor 130 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, dua lembaga, yaitu Badan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah yang mempunyai tugas pokok berbeda berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah digabung menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur. Memiliki visi meningkatkan budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur, serta misi terwujudnya budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur saat ini di bawah naungan Dr. Andes HM Safranuddin MM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur periode 2022 hingga saat ini yang tidak segan turun langsung membantu pengunjung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lembaga yang memanfaatkan aplikasi Sri Kandi, sebuah sistem informasi guna mendukung kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi Sri Kandi membantu proses surat masuk dan keluar terkelola secara online, serta terintegrasi dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 bidang yang membantu menjalankan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya bidang pembudayaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca, bidang layanan, otomasi dan kerjasama, bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, bidang pengelolaan arsip, serta bidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa melayani Anda dengan layanan serta fasilitas sepenuh hati. Di antaranya, rutin melakukan penyerahan koleksi buku ke masyarakat, pelayanan perpustakaan keliling,
menyediakan loker penitipan barang dan meminjamkan tas barang untuk pengunjung. Pembuatan kartu anggota tanpa biaya. Mempermudah pencarian koleksi buku melalui sistem OPAK, menghadirkan koleksi buku digital melalui aplikasi e-Kaltim, layanan peminjaman dan pengembalian buku yang mudah, serta menyediakan koleksi buku Kalimantan Timur. Studio mini arsip dengan target 1.000 pengunjung tiap tahun, galeri wisata arsip Kalimantan Timur, hingga layanan siaga arsip atau gerakan selamatkan informasi arsip keluarga yang menerima penyerahan kearsipan dari masyarakat. Mengusung moto, literasi mencerdaskan bangsa, arsip menyelamatkan bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur siap mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur cerdas berliterasi dan masyarakat tertib arsip. Sejauh ini, perpustakaan daerah sudah memiliki banyak peningkatan, terutama dari suasana ruangan, termasuk fasilitas AC. Mungkin ke depannya, atau saran ke depannya untuk perpustakaan daerah lebih memperbanyak lagi koleksi buku agar para pembaca dapat mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dengan mudah. Jadi setelah beberapa tahun saya mengunjungi perpustakaan daerah, sudah terdapat banyak peningkatan dari segi fasilitas maupun suasananya. Yang saya rasakan selama ini, fasilitas yang ada sudah cukup baik, terdapat penambahan fasilitas AC, sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu ataupun membaca buku di sini terasa lebih nyaman daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sangat cocok dan sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada yang ingin mengerjakan tugas dan segala macam bisa dilaksanakan di perpustakaan daerah ini. Ayo ke perpustakaan dan mari tertib arsip.